Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo menggali dari Kato Pesako. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada para sanak semuanya dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Amin ya Rabbal Alamin. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Adi Tiawarman menjadi raja di Pagaruyung Luak Nantuo, dalam kurung Minangkabau. Selama Adi Tiawarman menjadi raja di kerajaan Melayu itu, Adi Tiawarman juga mendengar kabar berita dari para penduduk dan para pedagang. Kalau di tengah pedalaman Pulau Pacu terdapat daerah yang subur dan indah, akan tetapi tidak ada kerajaan dan raja yang berkuasa yang dinamakan Luak Nantigo. Adi Tiawarman mengirim orang-orangnya untuk menyelidiki kabar berita itu ke Luak Nantigo. Sesudah mendapatkan kepastian dari orang-orang yang ditugaskan oleh Adi Tiawarman ke Luak Nantigo, pada tahun 1347 Masehi, Adi Tiawarman dengan pasukan prajuritnya pergi ke Luak Nantigo, tepatnya ke Luak Nantuo, karena daerah Jambi lebih dekat ke Luak Nantuo. Di Luak Nantuo, Adi Tiawarman bertemu dengan pemimpin pemerintahan adat dua kelarasan, yaitu pemimpin pemerintahan adat Lareh Koto Piliang Datuk Bandaro Putih yang kesekian, dan pemimpin pemerintahan adat Lareh Bodi Caniago Datuk Bandaro Kuniang yang kesekian. Adi Tiawarman berkeinginan untuk menjadi raja di Luak Nantuo dan Luak Nantigo, baik secara perdamaian maupun secara kekerasan. Kedua pemimpin pemerintahan adat di Luak Nantigo, yaitu Datuk Bandaro Putih yang kesekian dan Datuk Bandaro Kuniang yang kesekian, sesudah mendengar permintaan dari Adi Tiawarman itu, meminta kepada Adi Tiawarman untuk menanti jawapan dari Datuk Bandaro Putih dan Datuk Bandaro Kuniang, karena datuk-datuk itu akan berunding terlebih dahulu dengan para datuk yang lain di Luak Nantuo, dan Datuk Bandaro Putih dan para datuk yang lain dari Sungai Tarap berunding dengan Datuk Bandaro Kuniang dan para datuk yang lain dari Limo Kaum. Tempat berunding dan mufakat itu dilakukan di Kubu Rajo Limo Kaum. Datuk Bandaro Putih dan Datuk Bandaro Kuniang juga sudah banyak mendengar cerita Adi Tiawarman
mengenai riwayatnya dan reputasinya, baik di kerajaan Majapahit maupun di kerajaan Melayu. Kalau berperang dengan Adityawarman, tentu tidak akan baik, karena Adityawarman dengan prajuritnya yang dibawanya tentu sangat berpengalaman dalam berperang. Maka dicarikanlah akal yang sebaik-baiknya, yang tidak mengorbankan rakyat. Kalau masih bisa dicari jalan yang lain, ditempuh jalan itu. Akan tetapi, kalau semua jalan sudah tertutup, yang harus mengadu kekuatan, tentu akan dilakukan juga, seperti bunyi kata pusako. Allah tatuki jalan mendaki, Allah tasiolio jalan menurut. Salangkah turun dari jonjang, pantang basuri balik. Tabujue lalu tabelintang patah, musuh indah dicari, basuh pantang dielakkan. Hasil dari perundingan dan mufakat itu adalah memutuskan Adityawarman boleh menjadi raja dengan syarat. 1. Adityawarman harus menghormati dan mematuhi peraturan adat yang selama ini sudah dipakai dan dijalankan oleh para datuk dan para penduduk di luar Nantigo. Kedua, Adityawarman boleh mengambil seorang istri dari perempuan luar Nantigo. 3. Adityawarman akan diberikan sebuah daerah di kaki Bukit Batu Patak sebagai istananya. Pertimbangannya adalah: 1. Pemerintahan adat bersama yang selama ini berlaku di luar Nantigo, yang tidak ada mempunyai prajurit perang untuk melawan dan bertempur melawan musuh. Yang kedua, kejadian sejarah mengadu kerbau dahulu kini terulang kembali, yaitu serangan dari orang-orang yang ingin menaklukkan luar Nantigo dengan cara kekerasan. Kini, tentu mengadu kerbau tidak mungkin akan dilakukan kembali. 3. Kalau Adityawarman sudah kawin dengan perempuan luar Nantu, berarti Adityawarman statusnya adalah orang Sumando dalam bentuk pemerintahan adat di luar Nantigo. Orang Sumando hanya berkuasa di atas rumah istrinya. Di luar dari lingkungan rumah istrinya, beliau tidak berkuasa apa-apa. Keempat, kalau Adityawarman sudah menjadi raja, bila ada tuntutan yang lain dari Adityawarman, akan dipertimbangkan kembali oleh para pemimpin dari kedua kelarasan, serta para datuk yang lain di luar Nantuo. Kemudian, hasil kesepakatan dari para pemimpin dua kelarasan itu, Datuk Bandar Putih yang kesekian dan Datuk Bandar Kuning yang kesekian, diserahkan kepada Adityawarman. Adityawarman menerima semua syarat-syarat itu. Adityawarman berfikir, kalau sudah menjadi raja, seperti raja-raja di Pulau Jawa, semua akan mudah dilakukan dan kekuasaan akan berada di dalam genggamannya. Kerajaan Melayu atau Dharmasraya yang berada di daerah Jambi diserahkan oleh Adityawarman kepada pamannya kembali, yaitu anak Raja Sri Tribhuwanaraya Mauli Warmadewa. Sesudah Adityawarman menjadi raja di kaki Bukit Batu Patak dan juga sudah menikah dengan perempuan dari luar Nantuo yang bernama Putih Jamilah,
anak dari salah seorang keturunan dari Datuk Bandar Putih yang kesekian dari Sungai Tarap. Dalam kurung, Putih Jamilan ini bukan Putih Jamilan saudara dari Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang. Karena Aditya Warman beristrikan perempuan dari keturunan Datuk Bandar Putih di Sungai Tarap yang memakai adat kelarasan Koto Piliang, maka Aditya Warman diharuskan mengangkat mama ke Datuk Bandar Kuniang di Kuburajo Limo Kaum yang memakai adat kelarasan Bodi Caniago. Walaupun Aditya Warman tidak masuk ke suku yang dipakai oleh Datuk Bandar Kuniang, hal ini dilakukan karena Aditya Warman dianggap bersuku dari Kerajaan Melayu Dharmasraya di daerah Jambi dan bersuku Jawa di Pulau Jawa karena ibu Aditya Warman berasal dari daerah Jambi dan berayah dari Pulau Jawa. Sebagai catatan, nama Putih Jamilan banyak sekali dipakai oleh orang, akan tetapi Putih Jamilan istri Aditya Warman itu bukanlah Putih Jamilan saudara dari Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang. Putih Jamilan istri Aditya Warman adalah salah seorang dari keturunan Datuk Bandar Putih yang kesekian. Di dalam kata pusako berbunyi, kain banyak nan saragi, urang banyak nan sanamu. Di dalam peraturan adat di kedua kelarasan Luar Nantigo, apabila seorang laki-laki dari suku di luar dari Luar Nantigo dan mengambil istri dari Luar Nantigo, laki-laki itu harus mengangkat mama kepada salah seorang datuk yang berlainan suku dari perempuan atau istrinya itu, yang disebut dengan nama Malako. Disebabkan Aditya Warman adalah seorang raja dan beristrikan dari keturunan pucuk pimpinan tertinggi adat kelarasan Koto Piliang, agar kedudukannya sama tinggi, maka Aditya Warman mengangkat mama kepada Datuk Bandar Kuniang yang kesekian sebagai pucuk pimpinan tertinggi adat kelarasan Bodi Caniago. Dalam kata pusako adat berbunyi, hinggu toganyo indak tasundui, hinggu malenggangyo indak tapempe. Kok duduknyo lah sahamparan, kok tagaknyo lah sa pamatang. Kok hilang lah boleh dicari, kok hanyui lah boleh dipinte. Allah basasa bajarami, Allah bapandam pakuburan. Aditya Warman dengan mengangkat mama kepada Datuk Bandar Kuniang yang kesekian di Kuburajo Limo Kaum, dan Aditya Warman beristrikan perempuan dari keturunan Datuk Bandar Putih yang kesekian di Sungai Tarap, maka anak-anak Aditya Warman sudah jelas sesak jaraminya dalam kurung asal usulnya, yaitu bersuku kepada adat kelarasan Koto Piliang dan berbaku kepada adat kelarasan Bodi Caniago. Kemudian Aditya Warman baru menyadari dari hasil kesepakatan atau perjanjian yang pernah disepakati antara Aditya Warman dan para pemimpin adat dua kelarasan, Datuk Bandar Putih dan Datuk Bandar Kuniang, yaitu Aditya Warman sebagai orang Sumando di Luar Nantuo, kekuasaannya hanya sebatas lingkungan rumah istrinya, dan di luar itu Aditya Warman tidak bisa berbuat apa-apa. Katup saku adatnya berbunyi, mambuhuh indak mambuku, mauleh indak mengosan, manahan jorek di pintu.
Artinya, menundukkan lawannya dengan cara yang halus. Lawannya karena tidak hati-hati, akibatnya masuk perangkap. Lawannya baru menyadari, kemudian sesudah tidak berdaya. Seperti tertuang dalam bunyi Katup Saku. Pikir dahulu pendapetan, sasah kemudian indak paguno. Adi Tio Warman berkeinginan untuk membuat pasukan prajurit perang dari para penduduk. Para penduduk sendiri di luar Nantigo tidak ada yang mau menjadi prajurit. Mengapa para penduduk tidak mau mematuhi Raja Adi Tio Warman? Tentu ada penyebabnya. Penyebabnya adalah, pertama, karena dalam bentuk pemerintahan adat bersama yang sudah dipakai turun-temurun di luar Nantigo. Katup Saku adatnya berbunyi, kamanakan saparentah mama, mama saparentah datuk, datuk saparentah mufakai, mufakai saparentah aluh jo patut, patut sesuai dengan mungkin. Atau kamanakan barajo ka mama, mama barajo ka datuk, datuk barajo ka mufakai, mufakai barajo kanan bana, bana berdiri sendiri. Artinya, para kemanakan, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, akan tunduk dan patuh kepada mamanya masing-masing. Dan para mama itu akan tunduk dan patuh kepada perintah dan nasihat dari datuknya masing-masing dalam orang, sekaum, dan sesukunya. Para datuk-datuk itulah sebenarnya yang berkuasa atas para kemanakan, baik anak laki-laki atau anak perempuan di luar Nantigo. Dan semua para penduduk di luar Nantigo mempunyai seorang datuk dalam keluarga besarnya masing-masing yang dinamakan Datuk Nan Ampek Gini. Para kemanakan atau para penduduk di luar Nantigo tidak akan tunduk dan patuh kepada seorang raja, walau siapapun rajanya di luar Nantigo. Begitu juga dengan Raja Adi Tio Warman. Para penduduk tidak tunduk dan patuh akan perintah beliau. Adi Tio Warman untuk membuat suatu pemerintahan berbentuk kerajaan mengalami kesulitan, antara lain membentuk pasukan pengawal dan prajurit untuk membiayai kerajaannya, menundukkan para datuk dan para penduduk. Itulah antara lain kesulitannya. Adi Tio Warman ingin meminta bantuan kepada kerajaan Melayu dan Masraya di Jambi. Sudah merasa malu karena Adi Tio Warman kerajaannya sudah diserahkan kepada pamannya. Apalagi meminta bantuan kepada kerajaan Majapahit. Di samping malu, Adi Tio Warman bagi segolongan orang dianggap berkhianat, dan sebagian lagi kehadiran Adi Tio Warman memang tidak dikehendaki di Majapahit. Seperti Katup Saku adat yang berbunyi, nasi Allah menjadi bubur, indak dapat di kodang lain. Artinya, mengambil suatu keputusan yang tidak dipertimbangkan dengan masak, akibatnya menyusahkan diri sendiri. Untuk memperbaikinya sudah tidak bisa dilakukan kembali. Tidak mungkin waktu berputar balik ke belakang. Adi Tio Warman kembali berunding dengan para pemimpin dari dua kelarasan, yaitu Datuk Bandaro Putih yang kesekian dan dari Sungai Tarap, dan Datuk Bandaro Kuniang yang kesekian dari Limokau. Bertempat di kubu Rajo Limokau, berunding dan bermufakat antara Adi Tio Warman dan Datuk Bandaro Putih
dan Datuk Bandaro Kuniang. Mereka adalah sebagai pucuk tertinggi, pewaris dan penerus dari kelarasan adat masing-masing. Datuk Bandaro Kuniang yang kesekian dari kubu Rajo Limo Kaum sebagai pucuk tertinggi juga pewaris dan penerus dari kelarasan adat Budi Caniago. Dalam kerapatan dan mufakat itu diambil beberapa keputusan, yaitu: 1. Aditya Warman sebagai raja boleh berkuasa hanya di daerah rantau dari luar Nantigo. Di daerah rantau yang menjadi kekuasaan Aditya Warman itu, Aditya Warman diperbolehkan mengambil amemanah kepada para penduduk atau upeti. Kalau daerah itu berada di daratan, dinamakan amemanah Karimbo Babungo Kayu, yaitu mengambil amemanah dari para penduduk yang menjual hasil-hasil hutan seperti kayu, rotan, damar. Begitu juga dengan para pendulang emas dan lain-lain. Kalau daerah itu berada di pesisir pantai atau dekat muara pelabuhan kapal-kapal dan perahu, amemanahnya disebut dengan ubuh-ubuh gantong kamudi, hak dan ciang pengeluaran, yaitu bea cukai kapal dan perahu yang keluar masuk pelabuhan, dan barang-barang yang keluar masuk pelabuhan atau pangkalan dan muara-muara sungai. Gunanya amemanah itu adalah untuk biaya dan keperluan raja beserta keluarganya. Sebagai catatan, sebab Aditya Warman sudah terbiasa dengan upeti-upeti dan pajak memajak yang diambil dari rakyat atau penduduk, karena Aditya Warman dibesarkan di kerajaan Majapahit, dan raja-raja di Pulau Jawa pada masa itu selalu mengambil upeti dari para penduduk untuk keperluan raja beserta keluarganya, juga keperluan para prajurit perangnya. Dan kebiasaan pajak dan upeti ini kemudian dilanjutkan oleh raja-raja alam di Pagaruyung sampai berakhirnya Raja Alam. Maka tempat berunding dan bermufakat antara Aditya Warman dan Datuk Bandaro Putih dan Datuk Bandaro Kuniang selalu diadakan di kubu Rajo Limo Kaum, karena Aditya Warman mengangkat mama kepada Datuk Bandaro Kuniang yang bertempat tinggal di kubu Rajo Limo Kaum. Itulah sebabnya Aditya Warman dimakamkan bertempat di daerah kubu Rajo Limo Kaum, karena di kubu Rajo lah pandam pakuburan Aditya Warman. Hal ini sudah ada ketentuan di dalam Kato Pusako Adat, yaitu Luak Bapangulu Arantau Barajo. Luak Bapangulu maksudnya adalah Luak Nantigo atau daerah yang tiga, dipimpin oleh atau diperintah oleh Pangulu, yaitu seorang yang sudah diberikan gelar pusako adat berupa datu dalam setiap orang sekaumnya dan sesukunya. Dan para Pangulu atau datu ini tidak sendiri, tapi banyak sekali, yaitu setiap satu suku di kampung atau kotonya mempunyai 4 orang Pangulu atau datuk yang dinamakan dengan Datuk Nan Ampek Gini. Dan setiap kampung atau koto mempunyai paling sedikit 3 atau 4 buah nama suku yang berbeda. Kalau 4 suku saja dalam sebuah koto,
maka jumlah para pengulu atau datuk itu adalah 4 kali 4 orang datuk sama dengan 16 orang datuk dalam sebuah koto, dan jumlah koto di luar Nantigo sangatlah banyak sekali. Rantau Barajo maksudnya adalah daerah yang di luar Nantigo atau yang disebut dengan rantau, dipimpin atau diperintah oleh seorang raja. Pada zaman itu, hampir di semua daerah di Indonesia dipimpin oleh seorang raja. Raja sebagai pemimpin di daerah rantau boleh membuat peraturan menurut kemauan dari raja itu. Kedua, Adi Tiowarman sebagai raja tidak berkuasa apa-apa di luar Nantigo. Peranan seorang raja di luar Nantigo hanya sebatas orang Tonga, dalam kurung raja perdamaian atau lambang kesatuan saja. Adi Tiowarman sebagai raja diperbolehkan dan diberi kekuasaan untuk memberi ampunan atau tidak memberi ampunan kepada orang-orang yang andam ke rumah raja atau yang datang ke rumah raja, artinya orang yang meminta ampun kepada raja. Kalau raja mau dan berkenan memberi ampunan kepada orang andam yang sudah dibuang tingkarang itu, maka orang itu akan menjadi orang untuk keperluan dan kepentingan raja. Orang-orang andam itu adalah orang yang sudah dijatuhi hukuman adat oleh para datuk di daerah masing-masing yang dinamakan dengan hukuman buang tingkarang. Ketiga, raja tidak boleh masuk ke dalam orang bersuku atau memasukkan diri ke dalam ikatan dalam suku, karena sebagai orang Tonga, raja tegak berdiri di atas segala suku. Yang keempat, raja tidak mempunyai hak ulayat atau tanah, sebab tanah adalah hak mutlak oleh suku nagari atau kesatuan nagari. Yang kelima, semua peraturan-peraturan dan kekuasaan yang sudah diberikan oleh para datuk di luar Nantigo kepada Adi Tiowarman sebagai raja akan tetap terpakai dan berlaku untuk selama-lamanya, turun-temurun bagi siapapun orang yang ditunjuk dan menduduki jabatan sebagai raja. Demikianlah beberapa kekuasaan yang diberikan kepada Adi Tiowarman sebagai raja, sehingga beliau lebih dipandang sebagai lambang kesatuan saja. Hukuman buang tingkarang. Hukuman buang tingkarang ini terdapat di dalam Undang Nan 20. Di antaranya yang dapat dikenakan dengan hukuman buang tingkarang adalah tingkat kejahatan yang paling tinggi, seperti 1. Bunuh, dalam kurung membunuh orang, yaitu menghilangkan nyawa orang. Kedua, samun, dalam kurung menyamun. Menyamun di tengah jalan atau di tempat yang lain yang lengang dengan jalan kekerasan dengan senjata sampai membunuh orang dan mengambil hartanya. Yang ketiga, sakar, dalam kurung merampok, membunuh orang sampai mati dan mengambil harta orang itu. Yang keempat, dagi, dalam kurung perzinahan, membuat hiru-biru dalam kampung atau membuat sesuatu yang sangat tercela dan menggemparkan orang sekampung, baik itu perzinahan sesama anak muda-mudi maupun seorang istri yang berzina dengan laki-laki lain. Ada beberapa daerah di luar Nantigo pada masa dahulu, para datuk dan kaumnya memakai hukuman buang tingkarang itu
kepada anak dan kemenakannya, terutama orang perempuan, yaitu anak perempuan menikah dengan laki-laki dari luar daerahnya. Orang yang sudah dibuang Tingkarang itu harus menghitamkan kampung halamannya dan tidak boleh kembali ke kampung halamannya sampai orang itu meninggal dunia di daerah rantau yang dipilihnya sendiri. Sebelum kedatangan Adi Tiawarman di Luak Nantuo, orang-orang yang dibuang Tingkarang itu pergi meninggalkan kampung halamannya ke daerah rantau. Sesudah Adi Tiawarman menjadi raja di kaki Bukit Batu Patah, dalam kurung Pagaruyung, orang-orang yang dibuang Tingkarang itu boleh meminta ampunan kepada raja. Orang-orang yang sudah diampuni oleh Adi Tiawarman sebagai Raja Alam, maka orang itu menjadi orang untuk keperluan raja. Minta ampun kepada raja. Dari orang-orang Andam itulah Adi Tiawarman mendapatkan orang-orang kepercayaannya, seperti orang yang mengurus rumah tangganya, orang-orang Dubalang sebagai penjaga diri beliau, dan orang-orang kepercayaannya untuk didudukkan di daerah rantau sebagai wakilnya di sana. Lama-kelamaan, orang-orang yang dibuang Tingkarang ini jumlahnya bertambah terus. Karena orang-orang Andam itu bertambah banyak, maka Adi Tiawarman memperbolehkan orang-orang Andam itu membuat dangau atau rumah sebagai tempat tinggal di sekeliling tempat tinggal Adi Tiawarman. Kemudian daerah itu diberi pagaran dari Ruyung Anau, yaitu batang enau, dibelah-belah dan diambil batangnya yang keras, kemudian dijadikan pagar. Sebab batang enau itu sangat kuat dan tidak mudah lapuk oleh panas dan hujan. Di Luak Nantigo dinamakan dengan ruyung. Maksud dan tujuan diberi pagar ruyung itu adalah agar Adi Tiawarman bisa dengan mudah untuk mengawasi orang-orang Andam itu, sebab orang-orang Andam itu sudah menjadi tanggung jawab dari Adi Tiawarman. Kemudian, agar Adi Tiawarman bisa dengan mudah untuk membedakan orang-orang Andam itu dengan para penduduk yang lain. Kemudian, daerah yang sudah dipagari dengan ruyung ini dinamakan Kampung Pagaruyung, yaitu kampung yang diberi pagar dengan ruyung. Itulah asal muasal nama Kampung Pagaruyung. Nah, itulah mengenai Adi Tiawarman menjadi raja di Pagaruyung, Luak Nantuo dan Luak Nantigo, dalam kurung Minangkabau. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.